Hai semua, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, baik dan bahagia selalu. Kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik video aku. Semoga video sederhana aku ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Oke, share lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Dan hari ini aku tadi habis belanja kali ini aku cuman belanja perjajanan percikian. Alhamdulillah habisnya itu 1.100.000 dan itu ada 4 dus ya teman-teman. Tadi aku belanja sendiri, tak bawa sendiri karena Pak suami itu belum pulang ya. Kalau diambil sore takutnya nanti hujan, kalau nggak diambil di rumah jajannya itu udah pada habis, udah pada menipis ya teman-teman. Dan kali ini aku mau bahas tentang perjajanan perciki-cikian. Untuk jajan-jajan ciki-ciki minuman itu wajib banget ada di warung sembako kita ya teman-teman, karena barang ini tuh walaupun untungnya kecil tapi selalu laris manis. Pokoknya jangan di skip, wajib banget ada di warung sembako kita. Jajanan itu tiap hari pasti lakunya itu nggak cuma 1-2 aja ya. Apalagi kalau misalkan warung teman-teman itu tempatnya strategis, pokoknya wajib banget dikasih atau diadain ciki-ciki jajan-jajanan. Dan untuk jajanan itu kan banyak sekali macamnya ya. Pokoknya teman-teman sediain aja minuman dingin ataupun gak dingin, itu pun laris banget, laku banget kalau di warung sembako. Kalau misalkan tempatnya strategis itu untuk es krim gitu ya teman-teman, aku saranin juga untuk disediakan di warung teman-teman. Jajanan ataupun ciki-ciki memang untungnya itu sedikit ataupun nipis ya teman-teman. Kalau misalkan satu renteng paling ya untungnya 1.000. Tapi selain menjadi pemanis di warung kita, jajanan atau ciki-ciki itu juga barang yang wajib disediakan di warung sembako kita. Dengan menjual jajanan ataupun ciki-ciki bisa banget menambah omset kita di warung sembako ya teman-teman, karena jajanan ini tuh laris manis banget. Dulu aku sebelum jualan jajanan ini ya paling tuh omsetnya berapa sih, sedikit banget ya dulu ya. Tapi alhamdulillah semenjak aku jual jajanan itu setiap hari omsetnya itu selalu nambah ya. Alhamdulillah teman-teman, banyak anak-anak yang pada jajan setiap hari pasti laris manis. Jajanan seperti ini tuh nggak cuman anak-anak aja yang beli ya, kadang orang dewasa gitu tuh pada suka jajan. Kita juga kan kadang pengen ngemil gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan warung teman-teman itu sudah berkembang, sudah besar dan tempatnya strategis, bisa juga disediain jajanan seperti keripik-keripik gitu ya. Aku juga jual ya teman-teman, seperti keripik pisang, terus keripik singkong, terus ada keripik apa itu ubi gitu ya. Pokoknya yang jajanan kayak gitu tuh biasanya orang dewasa itu banyak yang nyari dan laku banget kalau di warung sembako. Untuk minuman dingin itu juga kalau lagi cuacanya panas laku banget di warung sembako. Apalagi kalau punya showcase ya ataupun kulkas. Kalau menurut aku sih lebih menarik itu showcase ya teman-teman, karena kelihatan gitu ya, terbuka, kita bisa lihat macam-macam minumannya gitu. Tapi aku tuh dulu pengen beli showcase, pengen beli kulkas gitu tuh bimbang, karena kalau showcase itu kan cuman buat minuman dingin ya, dan aku itu juga jual es beku gitu teman-teman, makanya aku belinya itu kulkas aja.
Nantilah insya Allah kalau misalkan ada rezeki lagi, nabung-nabung dikit-dikit ya teman-teman. Aku pengen beli showcase, mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih rezeki, warungnya bisa selalu berkembang. Untuk mengembangkan warung sembako kita, misalkan pengen beli item barang seperti kulkas, showcase ataupun etalase gitu, kita bisa nabung sedikit-sedikit ya dari keuntungan warung kita. Misalkan setiap hari kita nabung 10.000 untuk penambahan barang di warung kita ataupun buat modal lagi di warung sembako kita. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya teman-teman, karena kalau misalkan masih merintis ya kita tuh harus sabar, harus telaten. Dan untuk jualan percikian kayak gini tuh ya pokoknya telaten sekali ya teman-teman. Yang beli itu 1.000, 2.000 gitu tuh tetap harus kita layani dengan baik, karena disitulah ya rezeki kita kalau dikumpul-kumpulkan pasti lama-lama menjadi banyak. Kadang ibu-ibu suka bimbang ataupun galau kalau misalkan mau jualan ciki-ciki ataupun perjajanan yang punya anak kecil. Sama aja ya seperti aku juga dulu seperti itu, banyakan dimakanin sama anak-anak. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, hitung-hitung beli jajan di warung sendiri dan ngasih untung di warung sendiri ya. Yang penting perhitungannya itu selalu tepat diperhitungkan ataupun dibayar, biar nanti kalau kita mau belanja lagi ada uangnya yang buat belanja. Jangan asal comot-comot aja dan nggak dibayar ya teman-teman. Nanti takutnya kalau misalkan mau belanja nggak ada uangnya, malah kita bingung sendiri. Pokoknya walaupun di warung sembako kita milik kita sendiri, kita wajib banget bayar. Kalau misalkan warungnya belum berkembang tuh ya semuanya itu butuh disabarin aja dulu ya teman-teman. Kalau asal comot-comot aja, takutnya ya warung sembako kita itu nggak berkembang, dan pasti nanti kalau misalkan mau belanja kita kebingungan, nggak ada uangnya, barangnya habis, uangnya nggak ada, mau belanja bingung, dan lama-lama itu pasti akan mengakibatkan warung sembako kita bangkrut. Kadang perjajanan itu disepelekan, dipandang sebelah mata karena untungnya yang sedikit, tapi sebenarnya jajanan ini tuh kalau misalkan kita telaten gitu ya teman-teman, ada kok untungnya lumayan, karena jajan yang kita jual itu itemnya banyak dan setiap hari itu pasti laris manis. Alhamdulillah ya teman-teman, semenjak aku jualan ciki-ciki jajanan kayak gini, omsetnya itu setiap hari naik, walaupun nggak banyak tapi alhamdulillah itu naik, dan warungnya itu jadi rame ya teman-teman, karena anak-anak itu pasti banyak yang jajan. Kalau jajan itu nggak cukup 1-2 kali ya, pasti bolak-balik beberapa kali kalau dalam sehari. Oke lanjut, ini aku masih nge-refill percikian, dan ini tuh udah malam, udah jam 9, tapi masih sibuk aja ya sama pekerjaan. Nge-refill kayak gini juga banyak banget iklannya ya, yang adik nangis, yang minta digendong, yang minta nenen, ya begitulah ya kira-kira emak-emak pekerjaannya setiap harinya. Dan belum selesai, qadarullah adik bangun ya minta gendong lagi. Ya udahlah, sampai di sini dulu ya kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.